cacatnya manusia yang paling cacat itu adalah orang-orang yang mampu untuk melaksanakan sesuatu secara sempurna, tetapi dia tidak memanfaatkan hal itu. Kenapa? Karena akalnya tidak difungsikan secara maksimal. Justru akal ini adalah merupakan salah satu daripada sesuatu yang ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk sebagai remote control daripada apa yang dikehendaki oleh Allah sejak zaman azali, di mana masing-masing punya bilik-bilik tersendiri tempat ditaruh remote-nya di zaman azali itu. Wayang kasimus sabru aidan. Nah ini di pandangan sekali daripada sahabat. Wayang kasimus sabru aidan, dan terbagi juga kesabaran itu. Betibari yasri wal usri, yaitu dengan pandangan mudah dan sulit. Ila ma yashqu ala nafsi, kepada apa yang mempersulit atas diri. Pada yumkinu dawamu alaihi, maka kalau begitu tidak mungkin akan terus menerus atasnya, tidak mungkin terus menerus atas bersama. Illa bijuhdil jahidin, kecuali dengan perjuangan orang-orang yang berjuang. Watak bin syadidin, dan kesulitan yang kelelahan yang bersangatan. Nah, wal sama dalika tasabburan, dan dinamakan yang dinamakan tasabur. Seperti contoh sebelumnya kan, dipandang dari sudut pandang ini ada yang namanya kana, ada yang namanya ifah, ada yang namanya sabar. Nah sekarang di sini yang pertama dikatakan tasabur. Ini kalau dimandang kepada apa? Memandang kepada kesulitan dan kemudahan. Tadi kalau dia memang dipandang dari segi lelahnya dalam berjuang, lelahnya dalam berupaya, lalu dia memperoleh hal itu, mereka akan tasaburan. Wa ila ma yakunu min dari syiddati ta'min, dan kepada apa yang ada tanpa adanya sangat lelah, artinya tidak terlalu lelah. Apa yang bisa terjadi tanpa suatu kelelahan. Tidak seperti yang pertama, dia dapatkan kesabaran itu dengan perjuangan keras sampai dia sangat lelah. Kalau yang kedua ini tidak begitu lelah. Bal yasulu bi adna tahamulin, tetapi yang mendapatkannya dengan serendah-rendah akan tanggungan perjuangan maksudnya alam nafsi atas dirinya. Wa yakhussu dzalika bi ismi sabri, dan wa yukhassu dzalika, dan dikhususkan kesabaran semacam ini dinamakan yang nama sabar. Kalau tadi tersabur setelah dia berjuang keras, kalau yang kedua ini tidak terlalu lelah. Wa idza damatit taqwa, dan apabila terus-menerus ketakwaan, wa qawiyat tasdiqu, dan kuat pembenaran, bima fil akibati, dengan apa yang dalam akibatnya, minal husni, daripada kebaikan, minal husni, daripada kebaikan, tayassar sabru, maka menjadi sangat mudahlah kesabaran itu baginya. Walidzalika qala, dan karena itulah qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang memberi, wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan yang membenarkan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka saya akan permudah baginya untuk mendapatkan kemudahan. Wa mithalu hadhihi qismati, dan contoh daripada bagian ini, qudratul musari'in ala diri, yaitu kemampuan untuk membantu orang lainnya, kemampuan dia untuk membantu sebagai contohnya. Jadi ketika datang suatu kesulitan, dia sangat cepat untuk mengatasi, karena dia menguasai trik-triknya, dia menguasai rahasia-rahasia, sehingga diibaratkan bagikan penggulat yang sangat tepat mampu untuk menjatuhkan lawan. Sama seperti itu Rasulullah yang ditangkap gulakan oleh Rukana.
Dia lihat bahwa Rasulullah karena ini memulai kelihatannya tidak mungkin akan dapat menjatuhkan dia, sementara dia seorang atlet yang sangat-sangat bernama pada saatnya. Tiba-tiba bisa dijatuhkan 2 kali 3 kali oleh Rasulullah SAW. Fa'innar rajulan kamil, maka sesungguhnya laki-laki yang kuat itu yaqdiru, yang kuasa, dia kuasa ala ayyu sari'ad da'fan ada'ifan, atas membantu orang lemah, karena dia kuat bi'adna hamlatin, dengan serendah-rendah tanggungan. Artinya sekedar dikolen sedikit saja dia langsung jatuh. Bahkan hanya dengan hempasan hembusan angin tangan yang berat dia jatuh, karena dia sangat lemah. Wa aisari kuwatin, dengan semudah-mudah kekuatan, dengan semudah-mudah kekuatan. Bihaitsu la yalqahu fi musara'atihi, dengan sekiranya dia tidak menjatuhkannya pada pergulatannya itu, iaan sebagai suatu penyakit yang tidak bisa terobati. Wala luguba, dan tidak juga membutuhkan wala luguba, tidak juga terjadi suatu kelesuan, tidak ada kelesuan. Wala tattaribu fihi nafsu, dan tidak bergetar padanya jiwanya. Wala yanharu, dan tidak juga mengalahkannya. Wala yaqwa, dan dia tidak memiliki kemampuan ala ayyusri asyadidah, yang lemah ini tidak mampu untuk menggulati, menjatuhkan orang yang kuat. Illa bitaqdir mumazidin, kecuali dengan satu kelemahan dan satu tambahan-tambahan, masih dikodir tambahan perjuangan. Misalnya seperti itu, para pegulat, para silat atau para apapun, dia kalau tidak mampu mengalahkan lawannya dengan cara ini, dia lakukan cara itu. Tidak mampu dengan cara itu, pokoknya dengan bermacam-macam cara. Yang penting dia tetap mengalahkan lawan-lawan. Wakurkin jadinya, dan dengan keringat yang sangat-sangat berlinang, sampai berkeringat dingin, yang baru mampu mengalahkan lawannya. Fahakadha takunul musara'atu baina ba'iddin, maka begitu juga pertarungan antara motivasi agama wa ba'idil hawa dan motivasi hawa nafsu, dari dorongan hawa nafsu dan dorongan agama. Fa'innahu ala tahqiqi, maka sesungguhnya dia tahqiq tasawuf dan benarnya. Sarra'un baina junudil malaikah, adalah pertarungan, pergulatan antara prajurit-prajurit malaikat, wa junudis syayatin, dan prajurit-prajurit syaitan. Wa mahma ad'atus syahwat, dan kapan saja az'anat, wa mahma az'anat, dan kapan saja berusaha keras oleh keinginan itu, wa ma'at, dan yang cambuknya, wa tasallata ba'iduddin, dan menjadi berkuasa motivasi agama, wastawla, dan berkuasa, wa tayassara sabru bidunil wazanati, dan menjadi mudah bersabar itu dengan terus-menerus rajin. Aurata dalika, yang mewariskan kalian itu maka maridakan, mewariskan kalian itu maka perbedaan. Artinya berupaya terus-menerus untuk melatih diri bersabar dan bersabar dan bersabar, itu akan dapat memudahkan kita untuk merasakan sesuatu kesulitan itu tidak akan berbahaya, dan kita tidak akan merasakan dia sesuatu yang menjejak perjalanan daripada kehidupan kita. Misalnya begini kan, ada para pelari-pelari yang melatih dirinya lari
di tebing sambil membawa barang berat. Maka ketika dia mengadakan turnamen di jalan yang lapang, maka dia terasa sangat ringan. Misalnya ini ada 3 petarung yang berlomba dalam sebuah turnamen dari cepat. Apakah itu 200 meter atau 300 meter. Ada yang berlatih turun naik bukit sambil membawa barang berat, yaitu anak-anak para pekebun di hutan yang selalu disuruh oleh bapaknya turun naik membawa kayu. Kemudian yang kedua, ada yang berlatih di pinggir pantai. Mereka berlari-lari untuk menarik jalan, turun naik dari sentuhan air kepada pesisir pantai, yang berlari begitu, turun naik. Kemudian ada yang latihannya di stadion, dia latihan di stadion dengan menggunakan alat apa itu ya, dia lari apa namanya? Stopwatch. Ya, itu yang dipakai. Nah, kemudian pada waktu pertarungan 3 orang yang latar belakangnya berbeda ini bertarung di jalan lapang. Sama-sama dia berlatih dengan sangat keras. 3-3 yang berlatih sangat keras. Ternyata yang menang di sini adalah yang turun naik itu, yang latihannya melalui jalan setapak sambil memikul kayu. Yang ini yang latihan di sisi pantai menarik jalan itu juga berat, dan dia jalan di atas pasir sambil tertanam kakinya. Sementara di stadion itu dia memang menggerakkan berat juga, tapi ternyata yang turun naik di hutan itu yang dapat kemenangan. Ini kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Kalau semacam ini ya kayak gini. Nah, begitu juga orang-orang yang sudah setiap hari tidak pernah luput daripada penderitaan dengan berbagai macam ujian. Ketika dia menghadapi sesuatu yang dianggap sangat enteng, maka dia tidak begitu resah. Maka itulah para prajurit, latihan itu lebih keras daripada ketika dia tempur. Karena ini kan sedang hangat Iran dengan Amerika, koalisi dengan Israel. Nanti Israel, Amerika dibantu oleh Saudi Arabia, Iran dibantu oleh Yaman. Akan terjadi perang dunia ketiga, kata para pengamat. Untung para pengamat mengatakan seperti itu. Maka kita sebagai orang yang sedang ikut beragama tentu sibuk dan berdoa, sibuk dengan ngaji. Itu dikatakan sama Baru Mali di saat Iran dengan Israel, Amerika berperang, maka kita sibuk dengan ngaji saja. Kita sibuk dengan ngaji. Siapa tahu nanti di sela-sela kajian kita berdoa, kekhawatiran untuk terjadinya perang dunia ketiga itu tidak akan terjadi. Karena perang ketiga ini kadang-kadang jadi momok. Dulu pada waktu tahun 1998 perang Irak, semua berkoalisi melawan Irak sampai tenggelam sampai sekarang ini, dikatakan akan terjadi perang dunia ketiga pada saat itu. Tapi ternyata tidak akan terjadi kecuali setelah terjadi penaklukan Muslim India menaklukkan India dan Palestina menaklukkan Israel. Kalau Muslim India sudah menaklukkan India, kemudian Palestina menaklukkan Israel, maka barulah di situ akan Islam ini akan mengalami kejayaan di dunia. Karena pada saat itu akan segera datang yang namanya akhir zaman, kata daripada para pengamat-pengamat. Nah, namun semua itulah merupakan hasil pengamatan di para manusia. Sedangkan yang terjadi hakikatnya Allah Ta'ala kapan pun bisa terjadi. Artinya ketika sekarang semua pengamat akan terjadi perang dunia ketiga, tapi nanti saja kepada Allah.
Maka kita sebagai penekun agama berdoa kepada Allah supaya tidak terjadi, supaya manusia justru damai. Apapun alasannya hidup di dunia ini, tapi yang penting adalah terjadinya satu kedamaian. Karena kedamaian dunia ini akan menjadi satu peluang bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa mahma az'alatis sahabati wa taqa'at wa tasallata ba'da ad-din wastawla wa tayassara sabru bituli muazabati. Jadi sering muazabah, rajin secara teratur, awalnya dari makam riba, awalnya dalika akan mewariskan oleh yang demikian itu makam riba. Jadi ridho dulu, ridho akan lahir. Karena saya kita ridho, sebagaimana akan dibahas nanti dalam kitab ridho. Ridho alam nasabri, ridho itu sebenarnya lebih tinggi daripada sabar. Wali dalika qala sallallahu. Dan karena itu telah bersabar Rasulullah SAW. Yang mana itu? Tadi? Ayam tasabri, maka dalam tidak mampu tapi sabri ala mata kerahu. Maka kalau kau belum mampu untuk redho, artinya sembahlah Allah atas redho. Ayam tasabri, kalau kau belum mampu untuk menyembah Allah dengan redho, tapi sabri, maka sembahlah Allah dalam kesabaran ala mata kerahu atas apa yang kau suka. Khairul kathirun. Maka di situ adalah terdapat kebaikan yang sangat banyak. Wa qala ba'dul arifin, berkata sebagai dari para arifin, ahlus sabri ala thalathati maqamatin. Ahli kesabaran itu 3 makamnya. Awalnya tarkus syahwati, meninggalkan syahwat. Wa hadhihi darajatut taibin. Ini sabar yang pertama, yaitu sabar yang derajat taibin. Wasahina, dan yang kedua, yang kedua, ar-ridha bil maqduri, yaitu redha yang ditakdirkan. Wa hadhihi darajatul zahidin, dan ini adalah merupakan derajat orang-orang zahid. Jadi sahabatnya orang zahid. Lalu kemudian yang ketiga, al-mahabbah itu cinta. Lima sana abi maulahu, yang merasa cinta bagi apa yang telah diciptakan dengannya oleh Tuhannya. Wa di darajat siddiqin, dan ini derajat siddiqin. Wa sanubayyinu fi kitabil mahabbah, nanti kami akan bahas hal ini dalam kitab al-mahabbah katanya. Anna maqam al-mahabbati a'la min ar-ridha, bahwa maqam mahabbah itu adalah jauh lebih tinggi daripada ridha. Kama anna maqam ar-ridha a'la min maqam as-sabr, bagaimana maqam daripada ridha itu lebih tinggi daripada maqam sabar. Wa kana hadzal inqisam, dan adalah pembagian ini yajri fi sabril qasid, dia berlaku pada kesabaran yang khusus. Bahwa sabru ala masaibi wal balaya, itu sabar atas musibah-musibah dan bencana-bencana. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna sabru aidan, bahwa sabar itu juga yang kasimu bi'tibari hukmi, terbagi dengan pandangan dari segi hukumnya. Ila fardin, ada tempat kita wajib bersabar. Wa naqlin, ada tempat kita sunnah untuk bersabar. Wa makruhin, dalam tempatnya makruh kita bersabar. Wa muharramin, ada tempatnya haram kita bersabar. Di mana tempatnya ini?